Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ada beberapa teman saudara yang belum istilahnya tidak ada nomor urutnya, tidak mencantumkan nomor urut, saya tolak. Saya tidak admit. Oke, kita mulai untuk praktek akuntansi ini. Kemarin sudah saya minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang apa saja yang ada di dalam praktek akuntansi yang membahas tentang perusahaan dagang. Jadi intinya saudara harus bisa ya, maksudnya kan saudara ini kan praktek akuntansi ini kalau di kurikulum baru kan masuk ke semester 3 ke praktikum akuntansi keuangan. Nah ini saya juga sama anak semester 3 bilang memang identiknya itu praktek akuntansi itu setelah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi 1-2, sekarang jadi akuntansi jasa sama dagang dan industri, itu mahasiswa harus bisa menterampil, karena kan saudara S1 ya, beda kalau D3. Kalau D3 kan full dengan praktikum. Jadi mahasiswa harus bisa selain teori juga praktek, meskipun dalam teori mata kuliah PA1 PA2 itu ada beberapa teori yang latihan soal yang diberikan, tetapi itu belum maksimal. Sehingga mata kuliah praktik akuntansi atau di semester 3 namanya praktikum akuntansi keuangan ini diletakkan di semester 3. Kenapa? Karena mahasiswa biar istilahnya setelah menempuh mata kuliah PA1 PA2 mereka bisa langsung mempraktekkan. Nah, sekali lagi dalam praktek akuntansi ini saudara seakan-akan menjadi accounting di perusahaan dagang. Tujuannya pada saat saudara menyusun skripsi nanti membahasnya tentang SAK, penyusunan laporan keuangan tentang SAK, MKM, SAK etap, itu saudara biar bisa. Karena saya kalau itu kan memang pasti diberikan sama saya ya. Kalau bimbingan ada mahasiswa yang istilahnya yang mengambil judul itu, pasti saya yang diberi amandat untuk membimbing mahasiswa dalam kalau dia mengambil topik penyusunan laporan keuangan berdasarkan SHK MKS, SHK etap lah. Untuk itu biar saudara terbiasa dan nantinya ini pun juga menjadi bekal saudara pada saat saudara kerja di accounting, perusahaan dagang, jasa industri, yaitu saudara bisa terampil, karena ini kasus bukan soal per soal yang beda soalnya, tetapi ini runtun. Sama seperti praktek perpajakan yang ada nanti di kurikulum baru itu juga runtun. Sama seperti praktek audit yang nantinya semester ini saudara dapatkan, itu juga runtun. Jadi satu perusahaan saudara harus memecahkan bagaimana saudara sebagai seorang auditor eksternal, bukan internal ya, beda kalau internal, eksternal. Kemudian dari sisi lain saudara harus bisa menyusun laporan dari sisi bagian accounting. Namanya praktek itu kalau bagi saya itu sangat senang sekali mata kuliahnya. Nah, untuk itu saudara saya tekankan untuk membaca di buku 1, buku yang warna merah. Ini ya, saya on cam. Nah, ini buku warna merahnya. Ya. Saudara kan sudah dapat bukunya semua kan ya? Iya, Ibu, sudah. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu, sudah. Sudah baca semuanya? Untuk yang buku 1? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Intinya apa? Kalau sudah baca semuanya. Saya panggil 1 ya. Ini kalau nggak bisa jam, saya kurangi nilainya nanti. Elsa. Mbak Elsa Dwi. Intinya apa kalau sudah baca buku 1?
Mbak Elsa Dwi, sudah baca belum buku satunya? Ya, sebagian nggak saya jelaskan, nanti saya kerjakan sendiri. Lah maksudnya apa? Maksudnya apa? Aneka warna ini maksudnya ceritanya bagaimana? Hmm? Ayo. Ini saudara di bareng sama mata kuliah sama semester 3 loh ya. Jadi semester 3 saya tantang kalau saudara bisa menyelesaikan selesai praktikum akuntansi keuangan, berarti saudara sama seperti di semester 7, anak semester 7. Kenapa, Bu? Karena semester 7 juga posisinya ngambilnya juga sama, cuman beda nama praktek akuntansi. Tapi saya samakan bukunya. Karena semester 3 itu saya yang megang semuanya. Kelas pagi, kelas sore, sama karyawan. Saya tantang kalau saudara bisa menyelesaikan laporan keuangan atau instruksi yang kita berikan, yaitu saya Pak Jono sama Pak Andrianto, berarti saudara kemampuannya hampir sama lah, bukan sama seperti semester 7. Nah, saya tanya sama anak semester 7, saudara sudah dapat mata kuliah APA 1, PA 2, AKM 1, AKM 2, AKL 1, AKL 2 proses mungkin ya. Kalau 2 sudah deh, kalau 2 sudah. Nah, saudara baca di posisi umum ini, apa yang saudara ketahui ya tentang perusahaan UD Aneka Warna ini? Ceritanya bagaimana? Ada yang mau bisa jawab atau saya panggil aja? Vicky. Ibu saya coba. Jangan, enggak, saya nggak mau kamu, Alfia. Mbak Vicky. Alfia, Anissa nggak usah. Vicky aja. Vicky Yatul. Yang anaknya yang agak pasif-pasif yang saya tanya. Apa, Vicky? Ketahuan pasti nggak baca ini. Makanya saya lihat anak yang sekiranya itu bacanya kurang. Vicky Yatul Mubarokah. Apa yang Vicky ketahui tentang ceritanya UD Aneka Warna ini? Vicky mana ya, Vicky? Kamu yang jawab, nanti kalau nggak jawab saya keluarkan loh ya. Halo? Vicky Yatul Mubarokah? Vicky sama Hilya itu Bu, tadi Vicky sama Erlika udah bilang kalau sinyalnya katanya kayak putus-putus, sama dia juga magang Bu, jadi nggak bisa nyimak terus. Tapi kurang tahu di mana? Kurang tahu Bu. Masa kalau magang ya mending ikut kelas lain aja, nggak fokus, percuma. Kalau ini praktek akuntansi, nggak. Praktek akuntansi ini bukan sama seperti mata kuliah biasa. Mata kuliah yang butuh dia harus praktek, bukan nyontoh ya. Saya nggak senang kalau nyontoh. Ini karena kemampuan sendiri. Kalau misalnya dia nggak bisa karena magang, bisa ikut kelas B. Kelasnya Pak Andrianto, tapi tetap ujiannya kelas A. Atau kelas saya kelas sore. Atau kelasnya Pak Jono kelas sore. Ya, jangan disambi. Saya nggak senang kalau disambi. Ya, tolong dibilangkan Anissa, siapa yang magang di sini? Hana sama Aini juga. Tapi kurang tahu yang 3 lain. orang. 3 orang. 2. Hana 2. sama Aini, terus Erlika sama Hilya, terus yang lain kurang tahu Bu. Sudah mulai apa belum? Kalau misalnya magang, kalau fokus nggak masalah, tapi kalau disambi, tetap nggak bisa.
Karena magang itu fokus kerja. Kalau misalnya saudara sambi kuliah, nggak akan pernah fokus, hanya pasti disambi sama kerjaannya. Nah, untuk itu kalau misalnya magang, ya mending ikut kelas lain saja, kelasnya Pak Jono atau kelasnya Pak Andrianto yang sekiranya itu tidak crash, atau kelas saya kelas sore, sehingga fokus. Bukan nanti kalau misalnya nyambi kemudian nyontoh temennya, saya nggak mau. Sama seperti anak kelas sore, kelas semester kelas karyawan semester 3 sudah saya bilangkan, semua sama, tidak saya bedakan. Karena ini mata kuliah praktek. Jadi praktek itu yang saya teliti, yang saya tanyakan bukan hanya sekedar saudara sini aja saya tanya udah nggak jawab, alasannya sinyal. Itu sudah saya nggak senang itu loh. Mending saya keluarkan yang magang-magang itu, saya fokus mahasiswa yang kuliah yang saya ambil ini, ya udah beres gitu loh. Kemudian nanti kalau nggak fokus nanti nyontoh sama temennya, nggak, sama juga bohong. Nanti kalau lama-lama saya pakai ujian lesan nanti kalau UTS-UAS-nya. Saya bilang sama Pak Jono sama Pak Andrianto, saya pakai ujian lesan saja, gampang. Kalau lesan kan ketahuan, nggak bakal nyontoh. Ya, tolong yang magang, kalau yang sekiranya tidak fokus sama mata kuliah ini, karena ini mata kuliah praktek ya, bukan sekedar teori. Kalau teori saudara sambil nggak masalah. Tapi kalau praktek itu saudara harus menyelesaikan sendiri, bukan nyontoh. Anak kelas semester 3 juga sama. Nggak saya bedakan semuanya. Meskipun saudara itu anak angkatan lama, ya, angkatan lama, yang bolak-balik ketemu saya, kemudian gampang nol, itu saya nggak senang. Makanya sekali lagi kalau yang tidak fokus ke kuliah saya mending pindah kelas lain, tapi tetap ujiannya kelas A. Ikut kuliah yang sekiranya fokus, entah itu nanti, Bu saya ikut Pak Jono, oke nanti saya calling Pak Jono. Saya calling Pak Jono nanti biar, Pak ini ada mahasiswa yang ikut kelasnya Bapak. Itu maksudnya. Nanti baru ujiannya tetap ikut kelas A, seperti itu. Nah, semester 3 juga sama, kalau nggak fokus saya nggak mau. Mending nggak usah ikut kuliah saya, karena ini praktek. Ya, tolong ya Anissa, didata temennya yang ikut magang itu, kalau nggak percuma, nggak fokus pun itu nanti saya tanya ya, gampang no. Tuh loh. Sama seperti saya tanya, ya kayak seperti itu Bu, seperti itu kan saya nggak seneng. Ya. Baik, Oke. Bu Fitri, permisi. Ya. Itu Bu, Kenapa? saya salah satu mahasiswa yang sudah magang, Bu. Magang di mana? Itu di PT Jamkrindo. Di Ya, sini saya tanya, kalau mbaknya magang, apa fokus sama kuliah? itu saya sudah bilang ke pihak perusahaannya kalau seumpama saya masih ada kuliah dan diberi waktu, Bu. Oke, fokus ya. Kalau misalnya mbaknya nggak fokus, nanti saya pindahkan ke kelasnya Pak Jono atau siapa ya. Saya nggak senang. Soalnya ini praktek Mbak, bukan sekedar teori. Saya nggak senang kalau istilahnya di gampang tuh saya nggak senang. Mending Anissa bilang ke Bu Sini aja, suruh ganti Pak Jono atau Pak Andrianto. Itu aja. Iya Bu Fitri, ya. Kalau saya sudah bilang ke pihak perusahaannya bahwa saya masih ada mata kuliah dan bisa mengikuti kuliah terlebih dahulu, baru setelah kuliah itu selesai saya baru dikasih pekerjaannya Bu. Jadi saya yang tidak lainnya nyambi. Oke, kalau yang lainnya bisa fokus nggak? Yang Vicky, Hana? Iya Bu, karena saya sama ini satu perusahaan Bu, jadi memang pertama kali sudah kami informasikan. Oke, kalau yang Vicky? Vicky ya tuh? Sama siapa? Sama Erlika? Ya sama Erlika Bu. Mana? Kok nggak ada jawab? Iya Bu. Kamu fokus nggak kuliah? Kalau nggak fokus pindah kelas saja.
Kalau saya masih ini Bu, di bagian saya lagi tidak ada kerjaan Bu. Tapi dari apanya ini, dari atasannya kalau memang masih ada kuliah disuruh fokus aja kuliah dulu seperti itu Bu. Oke. Ya udah ya, kalau misalnya saya soalnya Tapi di sini itu praktek Mbak, kalau praktek itu fokus. Saya dulu juga sama dosen saya juga sama. Jadi tidak ada mata kuliah praktek itu yang sekiranya nyontoh, Iya, Bu. kemudian ini masih online ya. Kalau offline itu dikerjakan benar-benar di kelas dan tidak. Istilahnya kalau nyontoh kerjaan temannya nggak boleh, mending dikeluarkan kayak gitu. Makanya saya nyontoh sama dosen saya waktu saya A1 itu. Nah, sekarang oke, ini ya, kalau sudah fokus ya jangan nggak boleh nyuntuk pekerjaan temennya karena semester saudara semester 7. Ya kalau mata kuliah praktek akuntansi ini harusnya urutannya sama seperti kurikulum baru ini praktek akuntansi kalau sudah menguasai manual konsepnya baru ke aplikom. Nah, nanti kalau kurikulum baru ini kemarin saya sudah kerja pihak prodi itu kerjasama sama pihak Ekurit. Nah, itu kebetulan saya juga kalebnya, jadi saya mengusahakan mahasiswa biar mereka itu mampu di Ekurit ya, meskipun Excel ya nggak Excel itu nanti diberikan sebagian baru Ekurit. Nantinya juga kedepannya juga nanti saya masukkan ke praktek audit yang computerized, insya Allah. Ya sama seperti mahasiswa di perguruan tinggi lainnya. Jadi Atlas, kalau saya Atlas. Nah, oke. Sekarang Bu Fitri, seperti yang ya. Kenapa Saskia? Ya. besok itu kan bulan ini itu kelompok saya itu berempat itu mau magang, tapi belum tahu Bu, belum tahu oleh pihak kantornya diizinkan apa tidak dikasih kesempatan untuk melakukan kegiatan kuliah. Kalau seumpama diizinkan, berarti tidak apa-apa Bu ya, tetap ikut kelas kita, kelas akuntansi pagi A. Iya nggak apa-apa, yang penting fokus. Kalau misalnya tidak bisa ya berarti Saskia plus teman-temannya 4 orang ini ikut kelas lain. Tanya sama informasi ke saya, nanti saya bisa WA ke kalau misalnya ke Pak Jono ya, nanti saya ke Pak Jono. Bu, saya ikut Pak Jono kelas sore. Ya udah, Pak Jono aja. Itu aja. Kalau Pak Jono kan bukannya saya lebih fokus kemana ya. Kalau misalnya kalau Pak Jono kan kelas sore, jadi saudara kan bisa ke sore setelah magang saudara ikut kelas sorenya Pak Jono hari Senin. Pak Jono. Nanti saya hubungi Pak Jono. Kalau misalnya Mbak Saskia dan teman-temannya itu tidak bisa fokus untuk mengikuti mata kuliah praktek akuntansi. Iya Bu, untuk materinya sendiri itu kan apakah beda gitu Bu nanti kalau ikut kelas sore sama kelas pagi? Sama semuanya. Sama. Itu saja kita diskusi kok. Materi-materinya yang diberikan sama mahasiswa itu sama. Anak semester 3, 7 sama. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut. Bu, mohon maaf, ini potong sebentar. Ya, apa Nisa? Viani sama Mbak Umi belum bisa masuk Bu, tapi sudah mengganti namanya Bu. Apa tadi nggak ada namanya kok? Nomor urutnya nggak ada? Makanya saya tolak. Ini masih nggak bisa Mbak Umi, ada keterangannya Bu. Tidak bisa bergabung ke rapat sebagai email, beralihlah ke akun lain. Ya berarti emailnya diganti bagaimana? Saya soalnya dia dua kali 3 kali masuk. Umi Kalsum sama Eka Nur Oktaviani ya. Iya. Itu 3 kali masuk, itu saya tolak. Kenapa? Karena dia tidak ada nomor absennya. Oh ya Bu, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Kan sesuai kesepakatan, sama seperti saya mengajar semester 3 pun, 1 pun nanti juga saya treatment untuk mendisiplinkan untuk kalau nggak sesuai ya udah out aja. Tuh, saya nggak admit. Oke,
Ini kan saya juga nggak saudara nggak istilahnya nggak memaksa saudara untuk on cam kan, terserah kalau ada on atau off cam, terserah, saya nggak memaksa. Jadi saya juga tidak mau kalau kesepakatan dari awal itu tidak dijalankan. Oke, gitu ya. Oke, bukunya saudara sudah dapat semuanya ya. Ini saya on cam. Nah, untuk mapnya ini semua sama. Semester 3 yang saya ajar ya, itu juga saya suruh menempelkan label seperti ini ya. Nama, nomor urut nama, NIM, prodi kelas. Nomor urut nama, NIM, prodi kelas. Ya. Nah, ini bukunya ada 6. Nah, fokusnya di sini itu saudara yang merah ini semua sama. Saya mewajibkan fardu ain untuk membaca buku merah ini. Instruksi informasi umum ada di buku ini. Apapun yang harus saudara kerjakan ada di instruksi ini. Oke. Kemudian untuk yang buku yang warna hijau, ini buku kertas kerja. Kertas kerja mulai dari jurnal, karena perusahaan dagang itu ada 2, jurnal umum sama jurnal khusus. Jurnal khusus yang saudara ketahui semester 2 dulu ada ada penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran kas. Kemudian laporan keuangan, penutup sampai neraca, saldo sampai penutup ada di sini. Ya, ini juga saudara kasih nama, kasih label juga. Ya, kasih label semuanya. Nanti kalau saudara saat mengumpulkan itu tidak tertukar sama mahasiswa yang lain. Kemudian bukti transaksi ini, ya, transaksi ini setiap kali saudara mengerjakan, kecuali memo itu catatan dari perusahaan ya. Ini kan memo ya. Nah, ini kecuali ini. Nah, selain memo ini itu dimasukkan setelah di jurnal, disobek, dimasukkan ke dalam amplop. Nah, ini amplop ini. Masing-masing ada tulisannya. Kalau yang arsip yang dikirimkan ini berkenaan dengan cek. Misalkan UD Aneka Warna membayar tagihan telepon ke PT Telkom cabang Surabaya Selatan misalkan. Ceknya taruh sini, seakan-akan itu ceknya dikirimkan ke Telkom. Ya, ini untuk cek. Kasih nama juga. Ya, nama perusahaannya. Ini nama, ini nama ininya, nama buktinya. Buktinya apa? Bukti cek ya, bukti cek, nomor ceknya berapa? Kan ada ceknya, ada nomornya kan di atasnya ya, itu nomor cek berapa. Grupnya ini nggak usah. Kemudian untuk arsip kantor ini kalau misalkan ada bukti pembayaran atau tagihan telepon. Nah, dari bukti transaksi nanti saya jelaskan ya. Dari bukti transaksi ini, misalkan ini PT Telkom ini ya, ini kan ada tagihan telepon. Nah, ini dibayar tanggal berapa dibayarnya, kemudian ditulis di cek ini. Nah, di sini ceknya itu kalau saudara menguasai ini pasti saudara terampil nanti pada saat saudara jadi accounting. Ini ada nomor ceknya. Nomor ceknya ya, ini pekerjaannya accounting ya seperti ini. Nomor ceknya ini ditulis di sini. Nah, nomor ceknya berapa untuk pembayaran Telkom tanggal sekian. Kalau sudah ditulis ini di paraf di jurnal, kemudian ini disobek. Ini disobek, taruh di arsip kantor. Taruh di arsip kantor ini. Ceknya ditaruh di arsip dokumen yang dikirimkan. Ya, beda ya. Arsip kantor ini arsip tagihan-tagihan, dan kalau yang ini dikirim tuh arsip untuk ceknya yang akan dibayarkan. Oke, sebentar. Oke, sebentar ya.
Oke, kemudian ada dua amplop lagi. Jadi ini kalau di perusahaan itu jadi owner. Cuma di sini kan dimasukkan owner kan nggak mana mungkin lah. Nah, kalau di sini, ini tuh faktur penjualan yang dikeluarkan oleh Aneka Warna. Kalau ini faktur pembelian yang dikeluarkan oleh suppliernya. Ya, kalau sekali lagi kalau yang UD faktur penjualan itu yang dikeluarkan notanya oleh UD Aneka Warna, tetapi kalau faktur pembelian itu yang dikeluarkan oleh suppliernya UD Aneka Warna. Nah, cirinya saya kasih tahu cirinya ya, cirinya itu sama seperti kemarin juga saya ngajar kelas masa 3 juga sama. Kalau di faktur penjualan ini ada kopnya UD Aneka Warna, itu berarti ini faktur penjualan kan oleh pihak penjual yaitu UD Aneka Warna. Kalau di kopnya itu namanya UD Aneka Warna. Tetapi kalau yang di fakturnya itu dikeluarkan kopnya bukan UD Aneka Warna seperti bukti transaksi nomor 9, ini namanya PT Dunia Baru, berarti ini namanya faktur pembelian. Cirinya sama, ada kuantitinya, ada nomor stoknya, ada keterangan barang yang dibeli, ada harga pokoknya dan jumlah. Termin pun juga ada. Ya, ini kalau dia kopnya bukan UD Aneka Warna, berarti ini dikeluarkan oleh suppliernya, berarti ini masuk ke faktur pembelian. Saudara jurnal, kalau sudah jurnal sudah saudara parafnya di sini ya, berarti di buktinya ini juga bisa, di sini juga bisa. Nah, berarti ini kalau sudah di paraf, saudara sudah menjurnal. Paraf, tanda paraf, kemudian tanggal saudara jurnal. Saudara jurnal, kemudian saudara sobek. Disobek di sini, ini ya, sobek, kemudian taruh di amplop faktur pembelian. Nah, dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke buku 1. Seperti ini kerjaannya orang accounting. Jadi kalau saya diperbantu untuk membuat laporan keuangan ya seperti ini yang saya lumayan agak sedikit. Kalau ini kan sudah jalan ya. Kalau saya mesti awal kayak Bapak Talas ini harus ada kode akunnya, harus kebijakan akuntannya harus ada, kemudian SOP-nya gitu yang harus saya lakukan. Ada yang menanyakan sebelum saya lanjut ke buku 1? Bu mau tanya. Ya, monggo. April, Vero. Bu, tadi parafnya itu ditaruh mana? Kalau yang saya buka ya, kalau yang tagihan telepon kayak seperti ini, nah seperti ini, itu di sininya aja, di angkanya aja. Angka yang akan saudara jurnal. Di paraf, kemudian tanggal, kapan di jurnalnya ya. Oh, di jurnalnya tanggal 31 Desember ya udah. Dibayarnya di jurnalnya pada saat dibayar tanggal berapa dibayarnya ada di buku 1 ini. Buku 1 ini. Loh, April keluar. Ya buku 1 ini. Jadi dibayar kita di parafnya ini di angka yang akan dicatat jurnalnya, kemudian paraf dan di tanggalnya itu tanggal pada saat dia bayar atau di jurnal. Ya di faktur, di angka ini aja. Nah, ini aja. Angkanya berapa yang dibayar? Yang diterima, yang akan barangnya terjual. Sini aja. Paraf, kemudian tanggal pencatatan jurnalnya tanggal berapa. Oke, kalau sudah di jurnal baru disobek ditaruh ke dalam amplop masing-masing bukti transaksinya. Jadi selain faktur pembelian penjualan itu masuk ke dalam arsip kantor. Kalau cek itu masuk dalam arsip yang dikirimkan. Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Udah? Tidak ada? Ini mau tanya.
Oke, Ayu. Yang kayak bukti 9 itu Bu, yang total perkalian itu yang 460 itu Bu. Bukti 9. Iya, betul. Oh, jadi dimasukkan ke situ nominalnya. Yang di paraf, yang ini kan nanti kan masuk ke jurnal toh? Iya. Nah, jadi kalau di pembelian itu total perkaliannya oke atau enggak, saudara? Hitung 50 kali 50 Kali 6.000. stoknya, nomor stok cat putih 20, 460 lah. 50 kali 6 itu benar nggak sebesar 800? Nah, itu saudara coret. Total perkalian tidak oke. Karena kenapa? Karena 50 kali 6 kok 800. Ya, saudara ganti. Saudara paraf 3, paraf jadi 3. Ya, jadi 3, kemudian saudara paraf. Ya, 300 kan ya. Kemudian 20 kali 8. 20 kali 8 kan 160. Benar. Nah, berarti yang salah yang pertama. Nah, jadi totalnya 300 ditambah 160 tetap sama seperti 460. Jadi di situ ada total perkalian oke, tidak oke. Karena ada kesalahan di kuantitas yang nomor stoknya 753. Halaman jurnal itu maksudnya jurnalnya di halaman berapa? Halaman 1 atau halaman 2? Untuk pencatatan jurnalnya. Kemudian tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo berarti tanggal berapa? N/30. Terminnya itu yang ditulis. Dari dia terima barangnya berarti jangka waktu dia bayar yaitu dari hari dia terima barang sampai ke hari 30. Tanggal bayar itu tanggal bayar kapan? Nantinya itu ada di buku 1, ketentuan instruksinya kapan UD Aneka Warna itu membayar utangnya ke PT Dunia Baru. Kemudian baru kalau sudah dibayar, kalau mau dibayar berarti dikasih cek. Ceknya itu maksudnya itu dia biar ceknya itu dikeluarkan dari di bank ya. Jadi cek untuk pengeluaran. Seperti itu Ayu. Dan dia tanyakan? Bisa dipahami Ayu? Bisa Bu. Yang lainnya? Bisa Ibu. Kita lanjut ya. Untuk UD Aneka Warna ini tuh perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang jual beli cat dan barang lain yang berhubungan dengan pengecatan. Ya, ada 3 pemiliknya yaitu namanya Tuan Lesmana. Tuan Lesmana ini dia mempunyai 3 orang pegawai. UD Aneka Warna ini dia beroperasi mulai bulan Desember 1995. Nah, dia orang pegawainya itu ada pegawai bagian pembelian, bagian gudang, dan bagian penjualan. Nah, kemudian selama dia berdiri 1 tahun, yaitu 1995, itu bagian accounting-nya itu yang ngerjakan sendiri. Dia mengerjakan sendiri, yaitu Tuan Lesmana itu mengerjakan sendiri. Karena dia merasa repot, karena dia repot banyak pekerjaan, dia merekrut saudara untuk jadi akuntannya dia. Akuntannya Tuan Lesmana di perusahaannya yaitu UD Aneka Warna. Saudara yaitu di halaman 1 itu saudara bisa baca. Yang pertama melaksanakan pencatatan jurnal, kemudian penyesuaian, laporan keuangan, dan penutup pembukuan. Sekali lagi servernya, kalau accounting-nya itu saudara servernya ada di siklus akuntansi. Apapun jenis perusahaan itu, entah itu perusahaan pondok pesantren, masjid, gereja, kemudian komunitas, parpol, pun jasa dagang industri maupun panti asuhan itu pasti kalau nyusun laporan keuangan mulai dari bukti transaksi dulu. Ya, nah, accounting jurnal yang dibuat ada 5, yaitu jurnal umum khusus, kemudian penyesuaian,
kemudian penutup, pembalik. Umum itu jurnal yang selain di jurnal khusus, karena umum dia pencatatannya jarang terjadi, makanya dijadikan satu. Kalau khusus itu karena dia sering terjadi, intentnya itu lebih banyak, karena lebih banyak maka dikhususkan mana yang pembelian, mana yang penjualan, mana yang penerimaan kas, dan mana yang pengeluaran kas. Kemudian penyesuaian, ada berapa penyesuaian? Ada 5. Mana aja yang disesuaikan? Inventory, kemudian prepayment, kemudian accrual, depreciation, sama allowance. Nah, di sini karena perusahaan dagang ada 2 pencatatan, yaitu pencatatan periodik sama perpetual. Cirinya, kalau di saldo, neraca saldonya itu ada muncul pembelian, berarti dia metode periodik. Kalau yang muncul itu HPP, ya, tidak ada pembelian tapi ada HPP-nya, berarti dia metode perpetual. Itu ciri khasnya karena perusahaan itu menggunakan periodik atau perpetual. Tapi kalau saya di skripsi, saya lihat kalau misalnya barangnya itemnya sedikit, ya saya suruh pakai yang periodik. Tapi kalau yang di itemnya banyak, yang diteliti, berarti dia masuk ke perpetual. Kemudian jurnal penutup. Apa yang ditutup? Akun nominal. Kemudian baru jurnal pembalik. Apa yang dibalik? Yaitu penyesuaian. Ada inventory, supplies, kemudian ada prepayment, pendekatan nominal, kemudian accrual. Itu yang dibalik. Nah, itu saudara harus tahu semua. Dari jurnal 5 itu, semua jurnal yang ada di siklus akuntansi itu setelah di jurnal itu harus diposting. Sekali lagi, setiap kali dibuat jurnal itu harus diposting. Ya, entah itu jurnal umum, khusus penyesuaian, penutup, dan pembalik. Nah, ini prosedur akuntansinya, yaitu ini mekanismenya. Mekanisme itu seperti prosedur, seperti alur flowchart-nya. Ada waktu pembelian, itu masuk ke dalam jurnal pembelian, maka diarsipkan dalam amplop arsip faktur pembelian. Ya, kemudian pengeluaran kas khusus untuk pembayaran utang dagang dan biaya operasional perusahaan. Nah, kemudian pembayaran utang. Pembayaran utang itu dia dengan menggunakan cek. Cara pembuatan cek pada bab 2 halaman 10 itu ada nanti. Cara pembuatan cek. Ya. Kemudian faktur pembelian itu masuk ke dalam, maksudnya ini bukti kwitansinya, bukti pembayarannya. Kalau untuk pesan barangnya itu masuk dalam akta pembelian. Tapi kalau bayar utang itu masuk dalam arsip kantor. Ya, kalau pesan barang itu masuk dalam faktur pembelian, tapi kalau untuk bayar utang itu masuk ke dalam arsip kantor. Nah, untuk beban operasional itu ada 2. Yang pertama berdasarkan tagihan, yaitu tagihan listrik, telepon, air. Kemudian yang kedua berdasarkan perintah atau memo dari Tuan Lesmana. Berdasarkan perintah atau memo dari Tuan Lesmana. Di sini ada biaya operasi dengan tagihan, itu tagihannya ada tagihan listrik dari PLN, telepon dari Telkom, dan tagihan sewa gedung dari pemilik gedung sendiri. 3 kelas pagi sudah selesai dia mengerjakan. Jadi nggak sampai berapa, 1 minggu sudah selesai. 1 hari berapa jam. Kemudian kalau yang A itu ya, tagihan dari via keluar diterima oleh Tuan Lesmana, seperti halnya foto pembelian, bila maka surat tagihan diberi cap dan diberi catatan tanggal penerimaannya. Selanjutnya tagihan disetujui, kemudian Tuan Lesmana
memerintahkan kepada pegawai urusan akuntansi untuk membuat cek agar untuk pembayaran tagihannya. Jadi yang memerintahkan itu Tuan Lesmana. Kemudian tagihannya itu telah dia mendapatkan persetujuan, maka pegawai urusan akuntansi membuat cek sebesar jumlah yang tercantum dalam surat tagihan tersebut. Setelah cek dikerjakan, pegawai urusan akuntansi menuliskan tanggal nomor cek pada, nah maksudnya nanti saya kasih tahu ya. Jadi istilahnya itu kalau sudah, misalkan ini, saya kasih contoh ya, bukti transaksi yang bayar utang. Bentar, iklan bayar utang, saya kasih yang bukti akuntansi yang bayar utang. Tanggal, bentar ya, saya contoh ya. Nah, ini seperti ini. Oh, ini sih. Bentar, saya carikan yang faktur pembelian. Bukti mana ya? Bentar. Nanti saya misalkan di sini di buku pembantu piutangnya, buku pembantu utangnya untuk distributor lancar ya, bukti 18 ya, ini sudah ada sih. Bentar. Nasional tanggal terima. Nanti ya, sekalian jalan ya, saya kasih untuk apa namanya pembayarannya. Misalkan ya di sini misalkan dia bayar, ada bukti nomor bukti mana sih? Nah, di sini ada pembayaran bukti memo nomor 8 ya. Bukti 8 yang memo itu tarik lacak untuk pembayaran utang kepada PT Sinar Surya. Nah, di sini kan PT Tuan Lesmana memerintahkan kepada saudara untuk membayar utangnya kepada PT Sinar Surya. Nah, saudara lihat di buku pembantu hutangnya ada berapa sih yang dibayar utangnya kepada Sinar Surya. Saudara cari di buku utangnya Sinar Surya senilai 280.500. Nah, di sini saudara tulis dicek. Ya, diceknya ini ya. Ini kan ada bonggol ya. Ini bonggol utama, ini bonggol untuk arsip. Ini kalau yang disobek, kalau saudara sudah istilahnya tanggal 3 Januari 1996 dengan nomor cek ini 441 untuk pembayaran kepada Sinar Surya atas utangnya sebesar atau senilai di buku pembantu hutang.
senilai sinar surya senilai 28.500. Nah, di sini ya. Oke, kalau sudah ini saudara sobek. Tapi jangan lupa nih juga ditulis. Ditulis kalau penyetoran itu maksudnya penyetorannya di bank. Ya, penyetorannya di bank. Penyetorannya di bank, kalau dicek ini pengeluaran. Pengeluaran di berapa? Kalau ini kan sudah ada pengeluarannya di berapa yang dikeluarkan, ini tulis di sini. Berapa yang akan dikeluarkan. Baru sisa saldo kasnya berapa. Jadi kalau cek itu uang yang dikeluarkan, kalau disetor itu uang yang akan disetor ke bank. Ya, kalau sudah selesai ini, sudah ditulis dua-duanya di bongkol utama dan bongkol yang arsip ini disobek, dimasukkan ke dalam amplop yang dikirimkan. Jadi amplop dikirimkan itu yang warna ini warna hijau. Ini untuk ceknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu biaya operasi dengan memo. Kalau lagi kan ada tagihan kan ya. Tadi sih tagihannya itu saya balik ke tagihan. Setelah menulis cek yang selesai dikerjakan, pegawai urusan akuntansi menuliskan tanggal nomor cek pada ruang tersedia dalam cap atas tagihan yang bersangkutan. Ya, berapa yang akan dibayar tagihannya tersebut. Kemudian kalau sudah dokumen tagihannya itu diarsipkan ke dalam arsip kantor. Amplop yang ada tulisan arsip kantornya. Baru ceknya itu dimasukkan ke dalam arsip dokumen yang dikirimkan. Ya, jangan lupa menulis bongkol utama sama bongkol ceknya yang sebelah kiri tadi. Ya. Kemudian dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas. Kalau yang biaya operasi dengan memo itu seperti hanya dengan gaji pegawai tanpa disertai dengan tagihan terlebih dahulu. Nah, itu dikeluarkannya atas memo atau perintah dari Tuan Lesmana atau beban sumbangan. Ini saudara baca sendiri ya untuk catatan akuntansinya, penerimaan penjualan, kemudian penerimaan kas, ya, penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, ya. Ini penerimaan penjualannya itu kalau penjualan itu transaksinya dari penjualan kredit. Penjualan kredit, kemudian retur, penjualan kredit aja. Kalau pembelian itu pembelian kredit saja. Kalau penerimaan kas itu dari pembelian dari penjualan tunai, kemudian penerimaan piutang dan penerimaan pendapatan lainnya selain penjualan secara tunai. Tapi kalau pembelian kredit itu pembelian secara kredit, yaitu pembelian barang-barang yang diperdagangkan dengan cara ngutang. Kalau pengeluaran kas yaitu pengeluaran transaksinya yang dari pembelian tunai, pengeluaran pembayaran utang, kemudian pengeluaran beban secara tunai. Ya, di sini. Kemudian yang halaman 7 untuk bahan praktikumnya, jadi bahan praktikumnya itu ada buku 1 yaitu tentang informasi umum dan instruksi, kemudian bukti transaksi yang harus saudara jurnal, kemudian buku jurnal, buku yang warna hijau, buku pembantu hutang sama piutang, buku besar semua akun sama buku cek, serta arsip amplop. Ya, bukti transaksinya itu ada masing-masing terus 7 lembar. 4 lembar untuk bulan Desember. Jadi saudara itu diinstruksikan untuk menyelesaikan periode 2 kali laporan keuangan. Jadi yang pertama itu bulan Desember 1 bulan.
1995, kemudian satunya lagi bulan Januari. Jadi saudara ditugaskan untuk menyelesaikan laporan keuangan 2 periode. Yang pertama itu bulan Desember, 4 lembar bukti. Kemudian yang sisanya 103 lembar itu untuk bulan Januari. Yang terdiri dari faktur penjualan 20 lembar, pembelian 17 lembar, dan seterusnya sampai pengujian kas. Pengujian kas ini diuji antara catatan dengan yang diterima, yang kas yang di tangan maksudnya, secara fisik, secara catatan dengan kas secara fisik. Jurnalnya ada 2 ya, berarti ada 5, jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, serta jurnal umum. Suppliernya itu ada 5 supplier, Deonika Warna, itu ada di halaman 8. Kalau yang debiturnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 11 debitur. Mulai dari CV Andika sampai CV Tamtama. Akunnya juga ada, ya, kode akunnya. Seperti saudara ketahui bahwa jangan sampai lupa. Jadi kalau saudara kerja pun juga harus ingat. 1 untuk akun aset, 2 untuk liabilitas, 3 ekuitas, 4 pendapatan, 5 pembelian. Buku ceknya juga ada 2 bonggol, bagian kanan itu bonggol utama, bagian kiri itu struk ceknya atau bonggol ceknya. Nah, di sini yang saudara ketahui ya, di halaman 9, pada bulan Desember bulan lalu, buku cek ini ditandatangani langsung oleh Tuan Lesmana. Dan selama bulan tersebut, Tuan Lesmana mengeluarkan 40 lembar cek. Oleh karena itu, cek yang akan digunakan dimulai dari nomor 41. Saudara buka buku cek saudara, apakah benar ceknya nomor 41? Benar. Benar, Bu. Oke, kalau sudah saudara tulis di bonggol ceknya yang struk cek, yang bonggol kecil ya, bukan yang utama ya, itu saudara tulis saldonya. Saldonya sebesar 408520. Jadi di sininya, saya nggak tahu. Di sini loh. Nah, di sini. Masukkan ke dalam sisa yang lalu sebesar 4.085.020. Ya. Itu jadi saldo kasnya. Oke? Udah ya, sudah ada tulis, pakai pensil jangan pakai pulpen. Kalau pakai pulpen saya anggap saudara mengerjakan. Ya, kalau accounting, auditor, pajak itu pakai pensil, nggak ada yang pakai pulpen. Kalau aja pakai pulpen dicoret, diparah, tidak boleh ditipu. Oke, kemudian tulislah bagian yang perlu diisi pada lembar utama dan tanda tanganilah cek tersebut. Selanjutnya istilah bagian bonggol cek dan kurangi saldo terakhir dengan jumlah cek yang ditarik. Kalau cek itu berarti dikurangi. Ya, langkah berikutnya sobeklah lembar utama cek dari bonggolnya pada bagian yang diperforasi dan masukkan lembar utama cek ke dalam arsip dokumen yang dikirimkan. Jadi bonggol utama setiap kali pembayaran tagihan maupun operasional lainnya yang dari memo atau perintah dari Tuan Lesmana itu saudara tidak semua ya, maksudnya perintahnya itu saudara bikin jurnal yang sekiranya itu seperti gaji pegawai itu saudara buat cek, kemudian cek utama itu masukkan ke dalam amplop yang ada tulisannya arsip dokumen yang dikirimkan. Ya, kemudian amplop arsipnya itu ada 4. Arsip faktur pembelian ini gunanya untuk menyimpan faktur pembelian yang telah dicatat dalam jurnal pembelian. Tinggal menunggu saat pelunasannya. Kedua, arsip faktur penjualan itu menyimpan faktur penjualan yang telah dicatat jurnal penjualan dan tinggal menunggu pelunasannya. Kalau yang dokumen dikirimkan itu untuk penyimpanan dokumen yang dianggap dikirimkan pada pihak tertentu, misalnya cek yang dianggap dikirimkan kepada pihak kreditur. Kalau arsip kantor ya, tolong ini
garis bawahi ya untuk arsip amplop arsipnya. 1. Tagihan. 2. Waktu pembelian yang sudah dibayar termasuk memo kredit. Memo kredit itu memo istilahnya memo debit ya. Memo debit itu memo rata pembelian. Jadi kalau pembelian itu memo debit atau nota debit. Bukti kas masuk atau penjualan yang sudah dilunasi masuk dalam termasuk memo kredit atau retur penjualan, kemudian memo dari tuan lesmana dan perhitungan kas. Jadi semua itu masuk ke dalam arsip kantor sehingga nantinya bukti transaksi itu udah habis. Sudah saudara sobek semuanya. Jadi sekali lagi isi amplopnya itu saudara lihat di nomor 8 halaman 10. Kalau yang formulirnya ini tuh termasuk dalam kertas kerja daftar utang piutang, jurnal, laporan keuangan. Sebelum saya lanjut ke halaman 10, ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf saya mau itu bilang. Ini loh Bu yang sisa tahun lalu ini saya itu sudah tak isi terlanjur pakai bolpen Bu. Boleh ditip Bu? Ya nggak apa-apa, usah nggak apa-apa. Terlanjur nggak apa-apa. Nanti kedepannya pakai pensil aja. Nggih, Nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah ini juga saya juga ngisi. Nanti takutnya kalau mahasiswa tanya biar saya nggak bingung. Ada yang ditanyakan? Bu Sebelum saya lanjut. mau tanya. Itu yang cek itu kan kalau UD warna kan mau bayar ke apa itu ke yang kulak cat itu loh Bu. Nah, terus kalau mau jualnya kan kalau banyak kan pakai kredit kan punya piutang. Nah, kalau pas dari debiturnya itu ngelunasi ke kita itu cek ya berarti kita nerima cek. Itu ya ditulis. Gimana Bu, saya bingung. Nanti ada instruksinya. Oh, jadi dia masuk ke penyetoran. Kalau terima kan masuk penyetoran. Ya Bu. Jadi kalau terima pelunasan piutang masuk ke penyetoran, tapi kalau yang bayar utang masuk ke dalam cek, mengurangi ceknya. Tuh, Vero. Terima kasih Bu. Iya, oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ada nggak? Ini izin bertanya, Bu. Tadi itu yang ada kan yang buku 9 kalau tidak salah itu salah pencatatan itu loh Bu. Itu berarti di buku ini tuh enggak semuanya benar gitu tak Bu? Iya, dicek dulu angkanya. Nah, ada kolom kan total perkalian oke atau tidak. Berarti kan tidak, berarti kan ada kesalahan dalam perkaliannya. Itu seperti itu. Harus di cross check-kan. Saya masih bingung Bu, untuk buku ceknya untuk atas penyerahan cek ini bayarlah kepada itu dibayar PT Sinar Surya atau iya tak Bu? Atau iya. Bagaimana? Kepada PT Sinar Surya atas pembayaran utang. Oh ya Bu, makasih Bu. Sejumlah berapa utang yang dia bayar? Gitu. Baik Bu. Ya, ada lagi? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti saya lanjut ya. Untuk tugas yang harus saudara kerjakan, nomor 11 ya. Yang pertama, penyelesaian pembukuan dan pembuatan laporan keuangan bulan Desember. Jadi saudara harus menyelesaikan pembukuan bulan Desember dan menyusun laporan keuangan di bulan Desember. Berikutnya, tugas saudara yaitu pembukuan atau pencatatan jurnal di bulan Januari. Ketiga, yaitu saudara membuat jurnal penyesuaian penutup sama laporan keuangan bulan Januari. Jadi ada tiga tugas yang saudara harus selesaikan di praktikum akuntansi ini, ya. Nah, di sini penyelesaian kegiatan di bulan Desember yaitu
Saudara baru saja diangkat sebagai pegawai accounting mulai awal bulan Januari. Perusahaan ini berdiri bulan Desember. Dan selama bulan tersebut, pembukuan ditangani sendiri oleh pemilik perusahaan yaitu Tuan Lesmana. Kegiatan akuntansi yang dilakukan oleh Tuan Lesmana yaitu yang pertama, pembuatan jurnal, posting buku besar, kemudian pembukuan ke pembantu hutang dan piutang. Tetapi Tuan Lesmana belum sempat menutup buku dan menyusun laporan keuangan bulan Desember. Sehingga sebelum mengerjakan pembukuan di bulan Desember, Tuan Lesmana menugasi saudara sebagai accounting untuk menyelesaikan pembukuan di bulan Desember. Jadi sebelum masuk ke transaksi bulan Januari, saudara harus menyelesaikan dulu pembukuan di bulan Desember termasuk laporan keuangan. Sebentar ya. Bentar. Oke, kita lanjut ya untuk saya kasih tugas sampai tugas 1.2 saja. Yang selanjutnya minggu depan. Ya. Tugas 1.1 yang pertama yaitu memeriksa ketelitian pembukuan bulan lalu. Yang pertama, buatlah daftar piutang per 31 Desember pada formulir yang telah disediakan dan bandingkan total piutang dalam buku pembantu piutangnya dengan saldo piutang di buku besar. Harus sama. Jadi ini ada revisi ya, saudara ganti. Untuk buku pembantu utangnya ini, firma hijau selaras. Ini hati-hati ya, ini saudara stempel, ini punya saya merotol ini. Loh, di staples saja. Firma hijau selaras itu kan saldo debitnya 1284 ya. Nah, itu kreditnya, pelunasan kredit di kolom kredit itu 1284300 sama. Ya, saudara ganti ya. Jadi 1284300 sebelah kolom saldo debit. Kalau yang kreditnya itu kolomnya juga sama 1284300. Nah, ini saudara jumlah buku pembantu piutangnya CV Andika per 31 Desember itu sudah lunas. UD Citra Warna sudah lunas. Firma Cemerlang belum dibayar 251660. Ya ini. Kemudian ditambah PT Hendra Jaya 172700. Saudara hitung ya. Tuh. Kemudian firma hijau selaras 0. PT Haris Jaya 430-400, saudara tambah. Kemudian PT Jaya Baya 255640, saudara tambah lagi. PT Pertiwi 0, Pancawarna 0, kemudian CV Sentosa itu 0, Tamtama 0. Apakah sama total yang saudara total lagi dengan jumlah saldo di buku besar piutangnya? Ini saldo di buku besar piutangnya senilai 1.110.400. Apakah sama? Halo?
Yang mana Bu? Saya bingung. Bu, mohon maaf Loh. Bu, tadi yang untuk firma hijau selarasnya yang diubah yang mana ya Ibu nominalnya? Sama, 1284300. Jadi nanti 1284300 jadi hasilnya 0. Ya. 1384300 1284300 diganti 1284300. 124. Jadi hasilnya 0. Sekarang saya instruksikan coba saudara jumlah buku pembantu piutangnya. Totalnya berapa? Mulai sekarang. Ada 7, nggak usah detail lagi. Jumlahkan berapa totalnya di buku pembantu piutang yang warna lewah. Berapa totalnya? Ini dimulai dari CV Andika Ibu, yang pertama sendiri itu kan ya. Di total, yang saya ulangi lagi, total saldo yang ada di buku pembantu piutang. Berapa totalnya? Sama Ibu hasilnya. Iya betul. Yang lainnya ngikut. Yang lainnya gimana? Bisa mudeng nggak? Iya Ibu, sama 1.110.400. Oke. Yang lainnya selain Rudiana sama Olivia? Iya Bu, sama Bu. Sama Bu. Oke. Sekarang kalau sudah tugas yang B, yang sekarang hutang. Coba saudara hitung total saldo utang di buku pembantu hutang dan cocokkan dengan buku besar hutangnya. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Sampai lupa saya ada seminar. Sama Ibu. Oke. Kalau sudah, yang lainnya? Gimana yang lainnya? Iya Bu, sama Bu. Oke. Kalau sudah sama berarti yang C. Ini maaf ya, ini cuma saya di renov. Jadi ada gangguan sedikit. Yang C, buatlah neraca saldo per 31 Desember dalam formulir jurnal neraca lajur yang telah disediakan. Jadi saudara ini ya, saya bentar. Jadi saudara rekap ya, rekap di neraca di akun saldo di buku besar. Ini ya, akun ini saya sambil ikut pelatihan ya. Recording in progress. Kemudian ada ini saya soalnya anak orang akuntansi kan harus update. Nah, ini ya. Ini kan ada saldo ya, nah, akun-akun ya di buku besar ya. Mulai dari kas nomor akunnya 101, saldo akhirnya 4085020. Ya kan, ini saudara buka ya. Buku besar ya. Iya Ibu. Oke. Oke, kemudian kas kecil 50.000. Ini semua saudara rekap di buku hijau di neraca lajurnya. Yang neraca saldo. Nah, sebelah sini. Ini kode akun, ini nama akunnya.
kemudian neraca saldonya. Nah, ini di sini. Paham? Bisa? Bisa, Bu. Yang lainnya selain Anissa, Ayu sama Alivia? Ya, Bu. Bisa, Bu. Vero, Erlika, Saskia, apa lagi? Udah. Bisa, Bu. Ya, masa lupa tak tutul lah lupa akuntansi kok lupa SAK loh saudara nanti gelarnya. Oke, kalau sudah, kemudian tugas 1.2 saudara menyelesaikan penyesuaian. Penyesuaian ini ya, penyesuaian ini bisa melihat dari buku 1 yang A itu atau di bukti transaksi yang nomor 1. Ini sudah 1 ya, maaf. Nomor 2. Jadi kalau saudara sudah mengerjakan memo nomor 1 ini saudara sobek, dimasukkan ke dalam arsip kantor. Ya, kalau saudara sudah mengerjakan. Jadi penyesuaiannya itu saudara bisa melihat di buku 1 halaman 11, 1T2A atau di bukti 002. Ya. Di situ ada penyesuaian, kemudian saudara buat jurnal penyesuaiannya di jurnal penyesuaian. Di sini kan tidak ada kolom jurnal penyesuaian ya, di buku ini saya on cam. Ini ya, ini di sini cari yang jurnal umum. Ini ya. Oh, di sini ada. Oh, di sini aja wis biar nggak bingung. Di sini aja, saudara kerjakan di sini aja. Sebelahnya neraca lajur. Ya, di sini aja ya. Saudara buat kertas kerja penyesuaian bulan Desember. Ya, buat kertas kerja jurnal penyesuaian, kemudian buat jurnal penyesuaian. Ya. Tuh, saudara buat jurnal penyesuaian. Kalau sudah jurnal penyesuaian nomor 1 persediaan, perlengkapan, asuransi, kemudian penyusutan kendaraan, peralatan kantor dan toko, dimasukkan ke keras kerja dan penyesuaian sini semua dibuat jurnal. Kalau sudah dibuat jurnal, dipindahkan ke dalam kolom penyesuaian di neraca lajur. Kalau sudah dibuat jurnal penyesuaian, dipindahkan ke dalam kolom penyesuaian di neraca lajur. Ada yang mau ditanyakan? Gampang nih. Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Dengar suara saya belum? Bukan, Bu mau tanya. Oke. Kan sebelum menyusun jurnal penyesuaian, sebelum dimasukkan kan apa yang tadi itu loh, yang jejer-jejer banyak itu, neraca lajur, itu berarti di mana Bu? Kalau menyelesaikan jurnal penyesuaian sebelum dimasukkan ke sebelahnya. Di sebelahnya. Ya, yang kosong ini Bu. Yang kosong ini. Ya, betul. Dibuat keras kerja dalam penyesuaian, kemudian dibuat jurnalnya sekalian. Jangan lupa kode akunnya. Oke? Sudah? Sudah? Tanya lagi enggak? Ada yang ditanyakan lagi? Bu, mohon maaf Bu, untuk yang dikerjakan di sebelah neraca lajur itu yang mana Bu? Penyesuaian. Penyesuaian. Iya. Kertas kerja penyesuaian. Ya, nanti dibuat kertas kerja penyesuaian, kemudian dibuat jurnalnya sekalian. Di sini kan menggunakan metode periodik. Kenapa kok saya mengatakan seperti itu? Karena di akunnya ada akun pembelian. Nah, di metode periodik sebelum yang sudah saya jelaskan di PA2, jangan sampai lupa ya, itu ada 3 penyesuaian. Menggunakan irisan laba rugi, menggunakan HPP, atau tidak ada jurnal sekalipun. Nah, saudara terserah mau menggunakan yang mana.
Oke, sekali lagi, penyesuaian ini karena dia menggunakan periodik. Kenapa kayak seperti itu? Karena di saldonya ada keterangan akunnya pembelian. Kalau pembelian itu dia menggunakan metode periodik. Tapi kalau dia tidak ada pembelian, ada HPP, itu dia menggunakan perpetual. Nah, karena dia menggunakan periodik, maka penyesuaiannya ada 3. Saudara bisa mengambil salah satu, yaitu yang pertama tidak ada jurnal, kedua ada jurnal yaitu ikhtisar laba rugi, ketiga HPP. Saudara pilih salah satu. Oke? Yang B, saudara buat perhitungan harga pokok penjualan. Nah, itu saudara buat di kolom ini. Karena data namanya ya, di buku yang formulir ini ya, ada namanya harga pokok penjualan. Di bawahnya ini kan ada, bawahnya kan ya. Di halaman 2, halaman 3 di buku ini ya. Itu kan ada ya? Iya, Ibu. Nah, itu. Tuh ya. Saudara buat. Nanti saya juga mengerjakan ini, besok saya cocokkan sama punya saya. Ya Bu mau tanya. Ya. Berarti yang neraca saldo itu ya dimasukkan di yang apa itu neraca lajur itu ya Bu ya? Ya, betul. Betul. Saudara buat sampai E. Ya. Ya, sampai E. Kalau bisa sampai E, kalau belum bisa sampai C saja wis. Sisanya minggu depan. Ya, terserah, saya kasih 2 option. Boleh sampai C atau boleh sampai selesai sampai I. Minggu depan baru tugas sisanya sampai tugas 1.4. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Untuk yang buku pembantu utang piutang itu direkap di buku jurnal formulir itu ya Ibu? Iya, betul sekali. Pintar berarti bisanya Anda. Betul. Untuk pengumpulan deadline-nya tugas itu gimana ya Ibu? Seminggu. Nanti saya online kan, nanti saya sampling ya, nggak urut. Misalnya Ina Wahyu, tolong di on cam kerjaannya ditunjukkan sama saya, itu yang saya nilai. Saya bawa daftar absensinya dari punyanya siapa namanya, dari Anissa yang kemarin ngupload yang ngirim ke grup. Tugas pertama berarti yang saya sampling selesai, ya udah nilainya berarti nggak sempurna, bisa 65, bisa 70 atau 60. Sempurna selesai mengerjakan semuanya berarti 90. Saya tanya, saya kasih option yang saya kasih option sampai C boleh, sampai E boleh. Ibu izin bertanya. Berarti tidak perlu difoto terus diupload di e-learning gitu, tidak perlu ke Bu? Kalau misalnya diupload di e-learning, boleh sih, boleh, tapi kan saya harus setting dulu. Boleh, saya setting ya, saya setting dalam bentuk PDF aja ya. Saudara kirim, tapi nanti yang sisanya ya saya sampling, kan nggak semua, sampai 23 orang nanti jamnya nggak nutut untuk sisanya waktu saya menerangkan. Jadi sisanya nanti minggu depan saya setting untuk yang tugas, untuk yang di PDF kan itu, yang di foto di PDF kan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu, ini yang masuk ini ada yang masuk amplop itu enggak Bu? Iya. Kan dibaca yang ini loh, Vero, yang halaman 10 buku 1. Amplop arsip faktur pembelian itu dia digunakan untuk penyimpanan faktur pembelian sambil menunggu saat pelunasannya.
penjualan juga sama. Kalau yang faktur pembelian berarti kopnya itu bukan faktur yang bukan kopnya udah aneka warna. Itu masuk ke faktur pembelian dan belum ada pelunasan, masih mesen barang. Kalau faktur penjualan itu juga sama. Yang kopnya itu ada tulisan UDK aneka warna, kemudian jika dia juga menunggu saat penerimaan pelunasan piutang. Kalau yang dokumen dikirimkan itu dia cek yang dimasukkan ke dalam dokumen dikirimkan. Amplop yang dimasukkan dalam dokumen dikirimkan. Kemudian kalau arsip kantor itu termasuk tagihan, faktur pembelian sudah dibayar, termasuk memo kredit, kemudian bukti kas masuk, kemudian memo juga. Itu memo kan tadi kan ada memo kan ya, bukti satu ya. Kalau sudah saudara kerjakan, direkap di buku formulir, itu disobek, dimasukkan ke dalam amplop arsip kantor. Gitu. Jadi isi-isinya itu ada di halaman 10 buku 1. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Halo? Kok diam, ada yang ditanyakan? Sudah. Mungkin sudah cukup, Bu. Yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, tolong dikasih label ya buku-bukunya. Nanti minggu depan saya cocokkan sama punya saya. Saya juga mengerjakan. Oke, saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Seterusnya buat hari Rebo ya. Fix ya? Iya, Bu, Iya, fix. Hari Rabu. Oke, jam 8 ya mulainya ya. Ya, Bu. Jam 8. Bu, mohon maaf, ya. bertanya, Bu. Maaf. Jadi ini untuk per minggunya itu mengumpulkan buku-bukunya ke Bu Fitri atau bagaimana? Nanti kalau selesai mau UAS, baru dikumpulkan di kampus, nanti yang saya nilai. Oh iya, baik, terima kasih. Ya, nanti nilai untuk nilai keaktifan. Semuanya, endingnya di UAS. Kalau yang UTS kan waktunya kan mepet ya. Jadi screenshot saja di PDF kan itu di e-learning. Nanti kalau yang sama yang online, tapi kalau UAS itu dikumpulkan satu semuanya. Itu baru saya nilai. Makanya saya minta untuk dibuat label semuanya, buku maupun mapnya. Jadi biar tidak tertukar. Kalau tidak ada labelnya berarti jangan salah saya tidak ada nilainya. Semua sama. Jadi apa ya saya mengajar di kelas semester 3, 7, pagi sore karyawan pun itu saya terapkan untuk memberikan label pada buku sama mapnya. Jadi nanti pada saat saya menilai itu tidak tertukar. Kalau tidak ada namanya berarti jangan silakan kalau tidak ada nilainya. Oke? Udah? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah. Oke, kalau tidak ada ditanyakan lagi, sampai jumpa untuk minggu depan. Kalau minggu depannya lagi, harusnya kan pertemuan 23 itu kan sama. Jadi saudara yang pertemuan ketiga itu saudara bisa off dulu atau lanjut terserah saudara. Ya, pertemuan ketiga 22 kan tugas sampai pokoknya 1, 2, 3 itu penyelesaian yang bulan Desember. Kalau bulan Desember sudah selesai semua, berarti kalau untuk yang tuan selanjutnya itu bisa lanjut ke transaksi Januari atau saudara off, terserah. Ya, jadi 1, 2, 3 itu pertemuan. Ini kan potong kemarin ya, teman 1 ya, karena bukunya masih belum ada. 2, 3, minggu depan 3, berhubung minggu depannya lagi bisa dilanjut atau off dulu terserah saudara. Tapi tetap nantinya endingnya harus selesai sesuai yang ada di RPS. Ya, ketentuannya seperti itu. Misalnya Bu,
nggak sesuai Bu, karena Sabtu kan belum ada bukunya Bu, ya sudah berarti tidak ada off lah on semuanya seperti itu. Jadi online terus, tidak ada offline gitu maksudnya. Jadi juga melihat dari RPS setiap kali pertemuan. Kenapa? Karena tugas yang saya berikan itu saya menyesuaikan di RPS-nya. Oke? Udah ditanyakan sebelum saya akhiri? Bu, izin bertanya, untuk labelnya itu di buku, map sama template juga apa? Iya. Betul. Nanti biar gampang saya nilainya. Baik Bu, makasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada ditanyakan. Bu, mohon maaf. Untuk Mbak Umi sama Viani ini bagaimana Bu? Karena tidak bisa masuk kelas. Ikut kelas itu aja, kelas saya juga monggo, kelas saya hari Minggu. Jam 7:30. Mentok saya jam 8 kurang seperempat. Nanti minta link aja, link Google Meet-nya ke WA saya aja. Baca. Oke, ada lagi? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, saya dulu ya. Terima kasih Bu.